aja poinnya guys ya. Jadi nggak salah juga Ustadz Subhadi Sukoco, cuman karena lupa satu hal ya menjadi ya perlulah sedikit diperbaiki gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Subhadi Sukoco tadi guys. SAW ketakutan dan jantungnya berdegup kencang. Beliau pulang ke rumah menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti beliau dan mencoba menenangkannya. Beliau menceritakan apa yang dialaminya di gua, kemudian berkata, aku takut sesuatu telah terjadi denganku. Jadi ketika malaikat Jibril menurut buku ini memberikan wahyu kepada Muhammad di Gua Hira gitu ya, dan berkata bacalah gitu ya. Sampai 3 kali Muhammad mengatakan aku tidak bisa membaca. Menyampaikan wahyu. Nah, sumber-sumber yang lain juga mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa membaca. Jadi yang mana yang benar? Dia bisa membaca seperti yang dikatakan oleh Ustadz Subhadi Sukoco tadi itu, ataukah dia tidak bisa membaca? Nah, persoalan ini seharusnya sudah selesai selama 1500 tahun. Wah, ini bukan suatu hal yang esensial gitu guys. Ngerti ya? Ngerti ya? Bukan itu poinnya gitu loh. Nabi Muhammad bisa atau tidak bisa membaca itu nggak pengaruh terhadap Islam. Paham ya? Cuman gini guys ya, apa namanya? Untuk menangkis serangan dari orang-orang yang mengatakan, menuduh, memfitnah Nabi Muhammad itu menulis kitab sendiri. Nah, makanya kalau Anda ngerti ini Muhammad itu nggak bisa baca gitu. Jadi gimana dia bisa nulis kitabnya sendiri gitu? Nah, ingat ya, itu poinnya adalah bukan apa-apa ya. Logikanya memang Nabi Muhammad itu nggak bisa baca nulis gitu. Kenapa? Itu tadi dia adalah seorang nabi gitu. Dia mendapat informasi langsung dari Tuhan gitu. Nah, itu adalah hujah kita paling sempurna untuk menangkis final dari orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu menulis kitabnya sendiri gitu. Nah, beda dengan orang mereka kayak Lukas, Matius itu kan dia bisa baca guys, bisa nulis. Jadi dia menulis Alkitab sendiri gitu. Alkitab versi Lukas, versi Matius. Nah, itu yang harusnya dituduh bukan Nabi Muhammad gitu. Karena Lukas, Matius itu adalah penulis. Kalau penulis tentu sering membaca. Nah, penulis itu guys pasti banyak banyak ide lah gitu kan. Namanya penulis itu. Dia biasa membaca, harus punya kayak hasanah gitu kan. Penulis itu kan. Kayak novel itu harus dia sering menulis, belajar biar tulisannya bagus gitu kan. Jadi membandingkan Muhammad dengan Lukas Matius jelas jauh beda. Lukas Matius itu betul-betul melihat apa yang dinampak oleh yang dilihatnya gitu. Yang mana mata manusia itu punya keterbatasan, ya kan? Contoh kayak kasus Allah menyerupakan Yesus dengan yang lain gitu kan, sehingga orang nggak tahu kalau itu kan Yesus. Itu mata manusia itu punya keterbatasan. Mata manusia melihat itu Yesus, padahal bukan. Udah Allah ganti, udah Allah serupakan dengan yang lain gitu. Nah, Nabi Muhammad itu tahu hal itu tentang penjeliban itu dari mana? Langsung Allah kasih informasinya melalui malaikat Jibril. Nah, jadi itulah bedanya. Jadi ketika mata orang ini, mata Lukas, Matius melihat Yesus salib, informasi dari Allah mengatakan sampai kepada Nabi, hai Nabi, aku adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu, ketahuilah bahwa Yesus itu sudah kuselamatkan dan yang setelah itu adalah bukan Yesus, tapi orang yang kuserupakan dengannya. Nah, jadi di sini poinnya adalah Nabi Muhammad itu lebih cerdas daripada Lukas, Matius dan lainnya penulisan kita. Kenapa? Karena mereka menggunakan mata mereka, ya kan? Jadi mereka lupa kalau mata itu organ tubuh ini punya keterbatasan. Karena semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi kalau langsung informasi dari Allah, itu guys, itu luar biasa, bisa mengalahkan. Jadi apapun yang Allah sampaikan itu benar, ya. Walaupun mata kita melihatnya beda, ya kan? Misal contoh kayak ada kayu yang dicancapkan ke air itu kan bengkok kelihatannya kan. Nah, Allah informasikan itu lurus misalnya. Atau kita belajar itu lurus, kita cabut ternyata lurus gitu kan. Tapi mata kita menipu guys. Mata kita melihatnya bengkok gitu. Aduh. Ini pelek saya parah nih guys. Apa kita tunjukkan ya. Jadi mata kita menipu gitu. Melihatnya itu bengkok gitu guys. Nah, itu poinnya di situ mau saya sampaikan. Jadi informasi dari Allah itu tiada bandingannya gitu, ya kan. Nah, Nabi Muhammad punya keistimewaan itu. Nah, jadi berbeda. Makanya ya, kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menulis kitab sendiri, itu ada salah besar. Karena beliau itu tidak bisa membaca dan menulis. Dia murni menerima informasi dari Allah semua, dari sesuai yang disampaikan. Nanti aku akan minta kepada Allah seorang penolong yang lain yang dia akan
mengatakan apa yang didengarnya. Nah itu nih Muhammad, dia cuma mengatakan apa yang didengarnya. Ya, dia nggak membaca dan tidak menulis guys gitu loh. Aduh, parah guys. Dia nggak bisa jadi dia hanya mengatakan apa yang didengar guys. Jadi itu lebih tepat kalau Anda tuduhkan yang buat kitabnya sendiri itu adalah Lukas dan Matius. Karena memang faktanya Lukas dan Matius itu nulis kitabnya sendiri gitu. Mereka menulis tentang apa yang terjadi waktu itu dengan berdasarkan matanya. Padahal mereka lupa mata itu bisa menipu gitu. Kan yang Anda lihat tuh belum tentu seperti yang Anda yang ada suatu kebenaran gitu, ya kan? Nah, itu poinnya guys. Di kalangan mereka, tapi sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat mengenai ya karena tiap orang pakai logikanya masing-masing gitu. Ya, cuman dalam menggunakan logika tentu mereka ada kelupaan satu hal. Karena logikanya guys ya, logikanya adalah menggunakan logika nalar, tapi tentu ada yang lupa gitu. Misal contohnya tadi itulah ya, logika kita akan mengatakan, karena saya setuju benar itu, logika kita mengatakan ya, orang yang bisa memimpin suatu negeri kayak Madinah dan bisa sukses, gimana dia mengalahkan musuh-musuhnya gitu kan. Islam itu berjaya pada waktu itu, dia diakui sebagai orang nomor satu bahkan oleh seorang penulis dari Kristen sendiri gitu kan. Orang nomor satu lebih hebat daripada semuanya, nomor satu dia kan, Nabi Muhammad itu kan. Nah, itu memang haruslah logika manusia normal akan mengatakan dia tuh harusnya cerdas, paham, pinter segala macamnya gitu, punya kemampuan memimpin. Tapi ada satu hal yang lupa gitu, bahwa Allah itu bisa memberikan itu tanpa manusia belajar gitu. Nah itu diberikan pada siapa? Kepada orang-orang spesial, yaitu nabi-nabinya gitu. Makanya intinya jangan samakan nabi dengan kita gitu. Kita mesti belajar bu cerdas, nabi tidak perlu gitu. Nah itulah sengaja kenapa Allah kenapa Allah buat nabi itu ummi? Kenapa Allah menciptakan Nabi Muhammad yang ummi gitu? Agar tidak bisa dituduh guys. Gak ada peluang orang kafir untuk menuduh beliau ini nulis kitabnya sendiri gitu. Nah ini memperkuat bahwa Quran itu datang dari Allah. Kenapa? Karena kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca dan beliau bisa menulis, kacau bro. Kenapa? Nanti akan sama kayak Lukas Matius gitu, ya kan? Jadi kalau Lukas Matius itu dan yang lainnya itu memang terbukti menulis kitab sendiri, tapi mereka lupa itu, bahkan mereka lupa. Mereka menulis Muhammad itu menulis kitab sendiri. Padahal Lukas Matius itu jelas faktanya depan mata mereka menulis kitab sendiri, tapi mereka nggak lupa atau bagaimana itu kan? Nah, mereka malah nuduhnya ke Nabi Muhammad guys. Nah. Ini faktanya mereka tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Nabi Muhammad itu bisa membaca dan nulis. Gimana beliau dapat informasi? Kalau beliau nggak bisa membaca dan nulis. Sedangkan di Quran itu informasi yang luar biasa. Ya, banyak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Tentang berpisahnya air di lautan, gunung api di bawah di lautan gitu kan. Tebing bukit-bukit berwarna-warni. Itu ada di Quran semuanya. Itu Nabi sampaikan, dia dari mana tahu informasinya kalau beliau tidak membaca menulis atau keliling dunia? Dari Allah guys, SWT yang menciptakan bumi dan sisinya gitu, alam semesta ini. Tentang janin, bagaimana Nabi tahu? Beliau tidak pernah membaca biologi gitu kan? Belajar biologi dari Allah guys, tapi beliau tahu semuanya gitu. Jadi Nabi adalah manusia spesial yang menerima langsung informasi dari Allah, sementara kita bukan manusia spesial, sehingga kita harus belajar sendiri informasi itu dan mendengar langsung dari Nabi ya tentang bagaimana seharusnya Islam itu diterapkan, sehingga kita bisa mencontoh jejak sukses beliau dalam memimpin umat Islam di masa itu guys. Itu loh logikanya guys. Nabi yang umi. Jadi semoga Ustadz Subandi Sukoco dengan Ustadz Ahmad Kainama dan kawan tadi itu akur ya mengenai ini. Jangan sampai lah, kami itu akur gitu. Beda pendapat dengan Islam itu biasa. Nggak jadikan kita berantem. Contoh saya nih, saya tidak ada menghujat Ustadz Subandi Sukoco gitu kan. Karena dia adalah saudara saya gitu. Ustadz Subandi Sukoco, Ustadz Kainama, itu semua saudara kita gitu. Dalam Islam itu semua bersaudara. Jadi kalau ada pendapat itu biasa. Kita akan saling sharing gitu kan. Saling menyampaikan pendapat itu biasa gitu. Gak ada masalah. Jadi jangan Anda kira kayak kita nih kayak Katolik sama Protestan yang memang langsung Protestan itu langsung memusuhi Katolik, bahkan juga yang mereka juga memusuhin bahkan mereka juga memusuhi kayak saksi Jehovah, memusuhi bahkan dulu tuh yang awal-awal waktu belum Kristen berdiri ya, ada permusuhan antara Arius dengan Arius yang masih Unitarian dengan pengikutnya Trinitarian. Jadi jangan samakan kami dengan kalian gitu, ya kan? Kami beda. Kami
membolehkan orang untuk berlogika dan bernalar. Tidak, kami tidak punya dogma imani saja. Kalau tidak kalian akan jatuh dalam dosa gitu guys. Itu poinnya. Mantap. Ini dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus. Oke, jadi ngaji ya. Jadi Yuli ngaji biar anda paham ya. Oke, aduh, saya udah pakai panas nih guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.